Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunisa Juana Lubis dari kelas Manajemen 6B. Saya akan mempresentasikan tentang pembinaan karyawan. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Munasef, pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya. Menurut Miftah Toha, pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan. Jadi, pembinaan pegawai atau coaching adalah segala usaha atau praktek manajemen dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggunaan, dan pemeliharaan pegawai guna mampu melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu pentingnya pembinaan karyawan. Yang pertama yaitu kualitas kerja karyawan. Jadi dengan adanya pembinaan, karyawan dituntut untuk dapat profesional untuk memperkuat daya saing organisasi sektor publik. Yang kedua yaitu persaingan global. Jadi setiap organisasi dalam persaingan global pasti memerlukan pembinaan. Karena untuk mempertahankan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan agar prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi. Jadi karyawan dituntut untuk mampu mengoperasikan teknologi modern supaya produktivitas dan kompetensi organisasi sektor publik dapat ditingkatkan. Fungsi pembinaan karyawan yang pertama yaitu memupuk kesetiaan dan ketaatan. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab dan semangat kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, mengembangkan potensi karyawan melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Jadi karyawan dilatih untuk berpikir dan mengeluarkan solusinya untuk masalah yang dihadapinya. Selain itu juga dilatih untuk menentukan prioritas mereka, target kerja, metode kerja, rencana kerja, dan tentunya akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Ketika karyawan mengenal perusahaannya lebih detail, maka akan meningkatkan semangat kerja dan tanggung jawab kerja yang menyebabkan meningkatnya kinerja dan produktivitas sehingga tujuan organisasi pun tercapai. Ada 4 teknik pembinaan karyawan. Yang pertama yaitu teknik adaptif. Teknik pembinaan ini sifatnya relatif mudah dan fleksibel. Contohnya seperti bimbingan konseling. Yang kedua yaitu teknik perencanaan atau planning strategi. Jadi teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematik yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan organisasi sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan. Yang ketiga yaitu sistematik dan terstruktur. Teknik yang berdasarkan pemilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun sedemikian rupa supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga atau organisasi. Yang keempat
yaitu inkrementalisme logis. Jadi teknik ini merupakan teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga atau organisasi dan secara informal menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan. Model coaching ada 3, yaitu model fuel, model coach, dan model grow. Yang pertama, model fuel. Frame the conversation, yaitu sebuah teknik untuk menetapkan kerangka konteks atau tema bersama. Understand the current stage, sebuah tahapan menapaki lebih dalam kondisi dan masalah yang diteliti. Explore the desired state, untuk mengartikulasi visi keberhasilan dan mendalami alternatif dan solusi permasalahan. Layout a success plan, mengenali langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan tindakan lanjutan apa yang akan diambil. Jadi coach mengatur konteks percakapan, setelah itu karyawan dilatih untuk melihat keadaan yang sekarang dan dituntut untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua yaitu model coach. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi yaitu sebuah langkah untuk mempertimbangkan kondisi kinerja pada saat ini. Yang kedua yaitu outcomes atau hasil. Jadi menetapkan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu model grow. Goal adalah tujuan. Dengan mengetahui tujuan pencapaian, kita dapat menentukan bekal, arah, dan metode yang akan digunakan untuk mencapai goal tersebut. Reality atau realitas. Jadi di sini coach dituntun untuk menemukan kebutuhan yang ingin ditemukan dan dianalisa. Karena penggalian realitas secara mendalam merupakan sebuah kunci keberhasilan coaching. Yang selanjutnya yaitu option atau opsi. Dengan adanya realitas yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya, coach dapat memutuskan pilihan-pilihan yang sesuai untuk dilakukan. Yang terakhir yaitu will atau keinginan. Keinginan yang kuat adalah tentang bagaimana coach bertindak. Adapun hambatan-hambatan pembinaan karyawan. Yang pertama yaitu budaya menghakimi atau memarahi. Ketika kita langsung memarahi karyawan saat melakukan kesalahan, menjauhi atau bahkan membenci, tentu akan ada efeknya seperti perubahan sikap karyawan. Yang kedua yaitu budaya membiarkan. Ketika membiarkan karyawan bekerja sendiri-sendiri karena kita tidak peduli dengan karyawan tersebut, atau berbeda dengan memberi kesempatan untuk mandiri dalam menerapkan pengetahuan. Yang ketiga yaitu budaya mengerjakan sendiri-sendiri. Kita menangani sebagian besar pekerjaan dan enggan untuk mendelegasikannya kepada karyawan lain karena kita kurang percaya kepada karyawan tersebut. Yang keempat yaitu budaya mengharapkan hasil yang instan. Kita mengharapkan hasil yang instan dari apa yang semua kita instruksikan pada mereka. Ini juga merupakan suatu hambatan karena semua tentunya butuh proses. Yang kelima yaitu budaya arogansi birokrasi. Kita menjaga jarak dengan karyawan.
Contohnya seperti gengsi atau kita enggan turun langsung ke bawah. Hal penting yang perlu diingat dalam proses coaching yang pertama yaitu memiliki data yang akurat, seperti memiliki catatan pribadi karyawan tentang gap antara skill dan tuntutan pekerjaan, masalah yang dihadapi karyawan yang berkaitan dengan kinerja, perkembangan karyawan tersebut, dan catatan pribadi lainnya. Yang kedua yaitu menemukan metode yang teachable. Dalam coaching ini memang kita dituntut untuk memerankan diri sebagai pendidik. Yang ketiga, menghidupkan bukan mematikan. Kalau cara yang kita gunakan itu mematikan, melocking down-kan atau menghinakan, bisa jadi hasilnya bukan malah bagus. Hal penting yang perlu diingat dalam proses coaching yang pertama yaitu memiliki data yang akurat, seperti memiliki catatan pribadi karyawan tentang gap antara skill dan tuntutan pekerjaan, masalah yang dihadapi karyawan yang berkaitan dengan kinerja, perkembangan karyawan tersebut, dan catatan pribadi lainnya. Yang kedua yaitu menemukan metode yang teachable. Dalam coaching ini memang kita dituntut untuk memerankan diri sebagai pendidik. Yang ketiga, menghidupkan bukan mematikan. Kalau cara yang kita gunakan itu mematikan, melocking down-kan atau menghinakan, bisa jadi hasilnya bukan malah bagus. Elemen-elemen coaching yang pertama yaitu adanya tujuan yang jelas. Pembinaan harus memiliki tujuan yang jelas agar terfokus dan agar lebih produktif dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, yaitu penetapan ground rules. Dalam proses pembinaan atau coaching, harus memiliki dan menetapkan peraturan yang berlaku, dan yang terpenting adalah waktu. Yang ketiga, yaitu selalu fokus. Fokus dalam program pembinaan atau coaching, jangan membuat kebisingan dalam ruangan. Contohnya seperti memainkan smartphone, membaca koran, terlalu melihat desktop, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu membangun dialog. Jangan memulai dengan bermonolog, ciptakanlah komunikasi yang baik agar karyawan percaya diri dan berbicara lebih banyak, karena komunikasi itu sangat penting. Dan yang kelima, yaitu berbicara dengan jelas. Sebisa mungkin gunakanlah istilah yang umum, yang lebih spesifik untuk menjelaskan kepada karyawan. Yang terakhir yaitu bersikap open-minded. Coaching akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik ketika semua pihak bersikap open-minded, terbuka dengan memberi ide dan masukan untuk merumuskan masalah atau merumuskan solusi yang paling efektif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.